Oke, kali ini saya akan membahas mengenai the Monty Hall problem. Ini adalah suatu problem klasik di zaman dulu yang sangat terkenal di tahun 90-an di Amerika Serikat. Jadi si Monty Hall ini adalah seorang host pada acara kuis Let's Make a Deal, atau di Indonesia dinamakan Super Deal. Ini adalah kuis yang sangat populer, ditayangkan di berbagai belahan dunia. Jadi permainannya adalah kita memiliki 3 buah pintu, dan di salah satu pintu tersebut ada hadiahnya. Nah, si peserta diperbolehkan untuk memilih salah satu daripada pintu tersebut. Oke, jadi misalnya nih, kita memilih pintu nomor 1. Oke, nah kemudian si Monty membuka sebuah pintu yang tidak ada hadiahnya. Nah, katakanlah pintu nomor 2. Zong ya, nggak ada isinya. Oke, dia membantu kita ya. Nah, lucunya adalah dia memberi kita kesempatan untuk memindahkan pilihan kita dari pintu 1 ke pintu 3. Oke, jadi kita punya 2 pilihan sekarang, pintu 1 ataupun pintu 3. Baik sekali si Monty ya. Oke, maka pertanyaannya adalah, apakah kita perlu untuk memindahkan pilihan kita dari pintu 1 ke pintu 3? Kalaupun ya ataupun tidak, berapakah probabilitas kemenangan kita? Oke, kalian coba dulu ya di kertas coret-coretan kalian. Perlu saya kasih tahu, ini adalah suatu problem yang banyak sekali orang salah menjawabnya. Oke, jadi hati-hati. Silakan. Oke, jika kalian menjawab persoalan tadi dengan jawaban bahwa kita tidak perlu memindahkannya dengan probabilitas setengah dan setengah, maka itu adalah jawaban yang salah ya. Jadi sekali lagi, banyak orang salah menjawabnya. Orang yang saya maksud itu adalah ahli matematik, ahli statistik, dan mereka sangat keras ya, bilang bahwa ini adalah setengah dan setengah. Padahal itu adalah jawabannya salah ya. Oke, tolong kalian cek lagi jawaban kalian. Ya, kasihlah waktu 5 menit, setelah itu akan kita bahas. Oke, mari kita bahas ya. Jadi jawabannya bukanlah setengah dan setengah, melainkan kita perlu memindahkan ke pintu nomor 3 dengan probabilitas kemenangan yaitu 2/3. Jadi jika kita memindahkannya, kemudian kita menang adalah 2/3. 2 daripada 3 kesempatan. Oke, saya yakin kalian pasti nggak percaya kan ya, kok bisa kayak gitu. Jadi kita punya pintu nomor 1 dan pintu nomor 3. Ya kan, cuma ada 2 kemungkinan itu aja, pintu nomor 1 atau pintu nomor 3. Kalian bilang bahwa ini adalah setengah, ini juga setengah, ya kan? Hampir semua orang bilang seperti itu. Tapi jawaban sebenarnya bukan seperti itu. Ini adalah hanya 1/3 saja kemungkinan menang, ini 2/3. Nah, kok bisa? Oke, jadi seperti ini. Sekali lagi kembali ke skenario awal, kita punya 3 pintu. Maka pintu sebelah sini kemungkinan menangnya kan cuma 1/3. Sebelah sini juga 1/3. Ini juga sama, semua 1/3, ya kan? Oke, pintu 1/3. Maka pintu nomor 2 dan 3 ini, andai kata digabung ya, andai kata kita boleh memilih di antara 2 pintu ini, kemungkinan menang kita sebenarnya kan dia 2/3 kan ya, kalau 2 pintu ini digabung. Oke, maka jikalau kemudian si Monty, dia sebenarnya membantu kita, dia membuka pintu nomor 2, Zong, maka pintu nomor 3 akan menjadi kemungkinan menangnya justru malah menjadi 2/3. Oke, kemudian bisa diikuti. Jadi pintu nomor sini probabilitas kemenangan cuma tetap 1/3. Oke, tetap 1/3, nggak berubah dia sebenarnya. Nah, pintu nomor sini sebenarnya ada 2 pintu di sini, tapi pintu nomor 2 ini sudah dibuka, kita sudah dibantu sebenarnya. Akibatnya karena bukan ini jawabannya, berarti yang sebelah sini akan menjadi 2/3. Oke, berarti kalau dijumlah peluangnya juga tetap sama, nilainya adalah 1. Oke, saya yakin pasti banyak dari kalian tidak terlalu mempercayai jawaban dari saya ya. Oke, wajar nggak apa-apa. Berikutnya saya akan menggunakan brute force ya. Jadi itu dalam komputer itu adalah algoritma di mana kita akan mencoba semua kemungkinannya. Jadi kita punya 3 buah pintu. Nah, hadiahnya kan cuma di pintu nomor 3, pintu nomor 2, serta pintu nomor 1. Nah, ini skenario kemungkinan, sisanya zong ya. Oke. Maka supaya untuk memudahkan penjelasannya,
Asumsikan saja bahwa kita hanya akan memilih pintu nomor 1, selalu pintu nomor 1. Saya nggak mau memindahkannya. Oke, maka skenario pertama, saya pilih pintu nomor 1, kemudian si Monty akan buka pintu nomor 2. Ini dibuka, zong. Maka mestinya kita memindahkan jawaban kita ke pintu nomor 3. Pada kasus ini adalah ya, kita mesti memindahkannya. Oke, skenario berikutnya, saya pilih pintu nomor 1, ini zong. Kemudian si Monty akan buka pintu nomor 3 tentu saja. Maka apakah kita mesti memindahkannya? Tentu saja ya. Oke, bisa diikuti sampai sini. Oke, skenario ketiga, kita pilih pintu nomor 1. Nah, ini kebetulan ada hadiahnya di sini ya. Maka kemudian si Monty akan buka pintu, kalau nomor 2, nomor 3. Maka katakanlah pintu nomor 2. Maka apakah kita perlu memindahkannya? Tentu saja jawabannya tidak. Nah, perhatikan. Di antara dua daripada 3 kesempatan, kita sebaiknya memindahkannya ke pintu yang sebelahnya. Oke, saya kira problem utama daripada memahami persoalan ini adalah kita selalu mengira bahwa si host itu tidak ingin kita menang. Dia akan selalu merugikan kita kan ya. Padahal ternyata belum tentu demikian. Bisa aja si host itu memang benar-benar membantu kita. Jadi misalnya kita pilih pintu nomor 1, zong. Terus dia bilang, saya kasih kamu 5 juta, asal kamu nggak memilih pintu nomor 1. Terus kita nggak mau. Terus saya naikkan jadi 20 juta, jangan pilih pintu nomor 1. Terus kita merasa, wah berarti ada sesuatu di sini. Padahal aslinya dia kan zong ya. Jadi si host membantu kita sebenarnya. Atau bisa juga dia ada hadiahnya. Berarti ya dia ya ya begitulah, dia jadi kecewa. Saya kira yang paling pintar adalah si hostnya. Perhatikan bagaimana dia itu sebenarnya mengadu emosi daripada penontonnya. Dia menarik ulur, dia mencoba membangun ketegangan. Jadi yang dijual itu sebenarnya adalah dramanya ya pada acara itu. Jadi nggak bisa kita kalah terus, tapi nggak bisa juga kita menang terus ya, balance di antara keduanya. Dan apapun pilihan kita pilih, sebenarnya yang menang itu adalah si pembuat acara. Dan itulah problem Monty Hall. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Oke.